Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal dan jawaban pembahasan dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman pada tahun ajaran 2021-2022. Di sini di layar sudah terdapat soal dan jawaban dari UAS ANP tahun 2021-2022 yang telah dibuat oleh PPH Himasta. Buat soalnya kalian bisa akses di Extat Database dan berikut ini adalah pembahasan dari jawaban dari UAS algoritma dan pemrogramannya. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Buat eh, soal nomor satu dan soal nomor dua digabung karena memiliki soal yang sama. Soalnya adalah berikut ini yang bukan termasuk Integrated Development Environment untuk pemrograman Python adalah untuk jawaban nomor satu adalah Retel, sedangkan untuk jawaban nomor dua adalah Radian. Karena Retel dan Radian bukan merupakan IDE buat Python gitu ya. Ada pun beberapa IDE buat Python itu ada Idle yang paling basic, lalu juga ada PyCharm, ada Visual Studio Code, lalu ada Jupyter Notebook, ada Google Colab, dan masih banyak lagi beberapa IDE untuk Python, bahasa pemrograman Python gitu ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Buat nomor 3, yaitu berikut ini pernyataan yang tidak benar mengenai Python adalah jawabannya adalah D. Python berasal dari bahasa C++ karena yang benar itu adalah Python berasal dari bahasa pemrograman ABC. Python dibuat oleh Guido van Rossum, seorang programmer asal Belanda pada tahun 1990-an. Oke, buat jawaban yang lainnya, buat jawaban A, bersifat sensitif itu benar, pemrograman yang multiparadigma itu benar, berorientasi pada objek itu benar, lalu high level programming language juga benar. Jadi buat nomor 3 jawabannya adalah D, berasal dari bahasa C++. Oke, lanjut ke nomor 4, yaitu berikut ini yang merupakan ciri khas bahasa Python dengan bahasa lain adalah kecuali. Jawabannya tidak ada atau semua salah ya, karena buat nomor 4 ini atau ciri khas Python itu benar adalah aturan penulisan program, lalu juga ada aturan indentasi, lalu juga ada pengenangan modul ataupun bisa membuat modul bahkan, lalu juga ada eh, data yang berjenis array. Oke, gitu. Selanjutnya buat nomor 5, berikut ini yang pernyataan yang benar mengenai Integrated Development Environment adalah kecuali. Jawabannya adalah C, dapat dilengkapi oleh text editor, karena biasanya di dalam IDE sudah terdapat basic package, lalu juga dapat dijalankan pada web browser seperti Google Colab, lalu juga terdapat highlighting yang membedakan antara satu dan lain sintaks, lalu juga terdapat code completion untuk memudahkan para penggunanya dalam menyusun sintaks. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Tipe data dari objek X di atas adalah, objek X-nya di sini adalah 10,5 namun menggunakan tanda petik gitu ya. Karena menggunakan tanda petik, jadi jawabannya adalah string atau str gitu ya, disingkat str. Jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya untuk nomor 7, cara untuk melakukan konversi tipe data objek X menjadi bilangan bulat pada objek Y menggunakan perintah. Oke, jawabannya adalah karena ini bilangan bulat, jawabannya jadi integer gitu ya. Karena integer adalah fungsi untuk bilangan bulat, sedangkan float untuk bilangan desimal. Jadi dari X tadi yang merupakan string, karena isinya adalah sebuah float, harus kita ubah dulu menjadi float. Lalu juga setelah kita ubah menjadi float, kita ubah menjadi integer untuk menjadi bilangan bulat gitu ya. Yang aslinya 10,5 dibulatkan ke bawah menjadi 10. Begitu. Lalu untuk soal nomor 8, mirip gitu ya, cuman konversi tipe datanya menjadi tipe data bilangan desimal. Jawabannya jelas C, float, yaitu bilangan float itu artinya bilangan yang bilangan desimal atau yang memiliki koma gitu ya, koma di belakang angkanya. Jadi buat dari string mengubah ke bilangan desimal itu menggunakan fungsi float. Selanjutnya adalah nomor 9. Berikut ini pernyataan yang tidak benar adalah jawabannya adalah B.
yaitu simbol bilangan heksadesimal terdiri dari A, B, C, D, E, F. Di sini sebenarnya bukan tidak benar ya, tapi jawaban B itu kurang lengkap karena bilangan heksadesimal itu terdiri dari heksa itu 6, desimal itu 10, sehingga terdiri dari 16 bilangan, yaitu bilangan 0 sampai 9, lalu A, B, C, D, E, dan F. Totalnya adalah 16 gitu ya. Oke, buat jawaban yang A itu benar, desimal dari 0 sampai 9, lalu yang C itu bilangan biner terdiri dari 0 dan 1, dan yang D itu bilangan oktal atau 8 bilangan yaitu dari 0 sampai 7. Oke, gitu buat nomor 9. Selanjutnya nomor 10, berikut ini penulisan variabel di Python yang benar adalah jawabannya adalah A, yaitu underscore nama depan sama dengan Guido gitu ya. Karena di Python dalam penulisan variabel tidak diawali dengan huruf ataupun underscore, masih bisa gitu ya. Tidak boleh angka ataupun spesial simbol gitu ya. Terus buat aturan yang lainnya tidak boleh nama fungsi atau keyword yang sudah ada di Python seperti for, if, else, while. Lalu juga tidak boleh memakai simbol-simbol spesial seperti tanda dolar ataupun tanda seru. Dan yang tadi juga tidak boleh diawali oleh angka gitu ya. Nah, buat soal selanjutnya yaitu nomor 11, berikut ini yang merupakan keyword pada Python adalah jawabannya adalah C, for. Buat jawaban yang lainnya adalah false itu bukan keyword pada Python, lalu juga yang jawaban B pas itu harusnya P-nya kecil untuk keyword pada Python, yang C itu benar, yang D true juga bukan keyword ya, lalu yang E itu from-nya harusnya F-nya kecil gitu ya. Bisa dibuktikan dalam pembahasan di Jupyter Notebook, hanya tulisan for ini yang berwarna hijau gitu, yang menandakan itu adalah sebuah keyword. Sedangkan yang lainnya adalah huruf hitam biasa. Oke, buat selanjutnya adalah nomor 12. Sintaks berikut ini yang menghasilkan output sintaks error adalah jawabannya adalah B, surah Al-Alaq, karena di sini terdapat satu tanda petik yang tidak berpasangan dan juga menghasilkan nilai error gitu ya pada outputnya. Karena dalam string sendiri jika akan error ketika ada tanda petik yang tidak berpasangan gitu ya. Namun kalau emang misalnya ingin menggunakan tanda petik di dalam tanda petik, harus menggunakan jenis petik yang berbeda gitu ya. Misalnya kalau di luarnya itu adalah tanda petik 2, jadi di dalamnya menggunakan tanda petik 1 seperti jawaban yang A ini, Assalamualaikum. Nah, itu masih terdetek sebagai string biasa. Ataupun yang D gitu ya, yang Al-Quran. Nah, ini juga masih menggunakan petik di dalam petik, namun menggunakan jenis petik yang berbeda gitu ya, yang luarnya petik 2 dan dalamnya petik 1. Lalu untuk yang jawaban C dan E itu kedua petik berpasangan, jadi tidak menjadi masalah. Dan juga tanda petiknya berbeda jenis gitu ya. Oke, soal selanjutnya adalah soal nomor 13, yaitu panjang objek A adalah, yang mana objek A sendiri itu adalah string dengan tulisan Nur Azizah. Buat panjang dari objek A tersendiri adalah 10 gitu ya, jawabannya A. Kenapa? Bisa dihitung aja, dari Nur Azizah itu terdapat 9 huruf, lalu ditambah dengan spasi yang dihitung sebagai panjang dari objek tersebut, sehingga menghasilkan 10 satuan panjang objek gitu ya. Oke. Selanjutnya nomor 14, yaitu cara mengakses karakter 3 dari variabel P di atas adalah variabel P-nya adalah Python 3. Lalu jawabannya adalah B, P kurung siku minus 1. Kenapa? Karena indexing dengan tanda minus pada Python itu dimulai dari karakter terakhir gitu ya. Karena karakter terakhirnya adalah 3, jadi di indexing menggunakan minus 1 gitu ya. Kalau misalnya mau ngambil N, berarti minusnya minus 3. Begitu. Selanjutnya nomor 15, untuk mengambil kata tone dari karakter Python 3.
yaitu jawabannya adalah B, P kurung siku 2 sampai 6. Kenapa? Karena indexing pada Python dimulai dari angka 0, jadi huruf Python yang P-nya gede itu merupakan eh, awal mula dari indeksinya yang bernilai 0, yaitu 1, T itu 2, H itu 3, O itu 4, N itu 5. Jadi buat mengambil kata ton itu kita bisa menggunakan indexing dari 2 yang mana dari T sampai 6 yang mana 6 itu adalah sebenarnya spasi setelah N. Tapi karena di Python itu kita mengambilnya kalau misalnya sampai 6 berarti kita ngambilnya itu sampai 5 gitu. Jadi sampai ke N. Jadi kita dapat mengambil kata ton dengan menggunakan indexing 2 sampai 6. Oke, buat soal selanjutnya itu soal nomor 16 yaitu cara mengubah pada kata Python 3 di atas menjadi kata ton dapat dilakukan dengan cara berikut ini kecuali jawabannya adalah A, P 3 tambah P 5 sampai 6. Sama aturannya sama soal sebelumnya, indexing Python dimulai dari 0 karena P3 itu berarti mengambil huruf H ya. P itu kan kosong, Y itu 1, T itu 2, H itu 3, berarti H ditambah indexing ke 5. 5 itu N, berarti cuma ngambil HN doang. Berarti jawabannya adalah salah. Begitu. Selanjutnya buat nomor 17, nilai A yang terakhir adalah di sini A-nya didefinisikan sebagai angka 12, B didefinisikan sebagai angka 3, lalu A plus sama dengan B, yang mana plus sama dengan ini mendefinisikan variabel A ditambahkan dengan variabel B, lalu menyimpan hasilnya tersebut pada variabel A. Berarti 12 ditambah 3 sama dengan 15 gitu ya, dan 15 ini disimpan di variabel A menggantikan dari angka 12 yang sebelumnya. Begitu. Selanjutnya buat nomor 18 masih mirip nilai A yang terakhir, namun penulisannya di sini adalah A minus sama dengan B, berarti 12 dikurangin 3 menjadi 9 gitu ya. Dan 9 ini menggantikan variabel A yang sebelumnya yaitu 12. Jadi A-nya didefinisikan sebagai 9. Selanjutnya nomor 19 adalah jika A sama dengan 11, B sama dengan 4, maka A 2 garis miring B adalah, jawabannya adalah D2. Kenapa? Karena garis miring 2 ini merupakan mendefinisikan pembagian dengan pembulatan ke bawah. 11 dibagi 4 itu 2,75, jadi dibulatkan ke bawah menjadi 2 gitu ya jawabannya. Oke, buat nomor 20, jika A sama dengan 11 dan B sama dengan 4, maka A persen B adalah, di sini operator persen merupakan operator modulus yang menghasilkan nilai sisa pembagian. Jadi, eh, sisa pembagian dari 11 dibagi 4 berapa gitu ya. Sisa pembagian itu modulus berarti 11 dibagi 4 masih sisa 3 karena angka terdekat yang bisa dibagi, angka terdekat dari 11 yang bisa dibagi 4 itu adalah 8, dan dari 11 dikurangi 8 itu 3. Jadi jawabannya adalah 3. Oke, kita lanjut ya ke nomor 21. Yaitu pertanyaannya, sintak berikut ini yang menghasilkan output binary files adalah, kita coba satu-satu dalam pilihan abjadnya. Kitaran, yang A, yang B, yang C. Dan yang pilihan ketiga yang ini tuh bernilai false, dan bisa dilihat yang 4 dan 5 itu bernilai true. Yang D, yang E ya. Oke, kita lanjut ke nomor 22. Berikut ini yang termasuk operator bitwise kecuali, bisa dilihat ya alasannya pada jawaban di file ini. Dan alasannya itu kita ngambil yang E karena pada garis miring tersebut operator ini tuh bukan bitwise. Terus biasanya juga garis miring ini tuh digunakan untuk pembagian bukan operator bitwise seperti yang ini ya. Kita coba yang
Ini kita run dulu. Dan ini kita coba. Dan ini tuh garis miring itu tuh untuk pembagian bukan operator bitwise ya. Kita lanjut ke nomor 23. Berikut ini simbol dari operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai dengan hasil true jika sama dan false jika tidak sama adalah yang A karena operator ini tuh membandingkan dua operan, memeriksa apakah dua operan tersebut memiliki nilai yang sama. Jika kedua operan memiliki nilai yang sama, maka akan menghasilkan nilai true. Terus satu ya, jawabannya tuh jika berbeda, maka akan menghasilkan 0 atau false. Jadi benar ya yang A jawabannya. Dan untuk nomor 24, kita kembali lagi ke Jupiter. Kita masukin dulu ya. Udah masuk, lalu kita run. Dan run juga pilihan-pilihannya yang menghasilkan true ya. Jadi sintak pada sini di atas yang menghasilkan output bernilai true adalah, sintak pada pilihan ini di atas yang menghasilkan output bernilai true adalah, kita coba satu-satu. Kita coba ya satu-satu, dan yang pilihan kedua atau ke B itu bernilai true ya. Bisa dilihat dalam Jupyter Notebook ini bahwa hasil yang B itu true. Maka jawabannya itu B. Dan untuk nomor 25 sama seperti nomor 24, tetapi ada pembedanya yaitu di A3 dan B3. Kan kalau A3 dan B3 di nomor 24 itu sama dengannya A1 sama B2. Sedangkan kalau di nomor 25 itu A3 dan B3-nya itu berbentuk vektor yaitu 1, 2, 3. Kita coba run lagi ya yang ininya. Kita run, terus kita lihat ini sama juga soalnya yang menghasilkan output bernilai true adalah, kita run. Kita lihat lagi ya, dapat dilihat juga yang nomor yang ketiga yaitu C itu tuh bernilai true. Bisa dilihat pada notebook ini bahwa yang C ini tuh bernilai true. Kita lanjut ke nomor 26. Nah, dari output dari sintak di atas adalah kita masukin dulu ya sintaknya ke Jupyter Notebook ini, lalu kita run dan menghasilkan output 17. Dan untuk nomor 27 kita masukin juga sintaknya. Kan yang dicari itu outputnya juga kita masukin variabel X-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk X dalam kurung 2-nya itu ada 10. Maka sintaknya error ya. Karena bisa dilihat pada sini tuh ada tuple object does not support item assessment. Kita lanjut ke nomor 28, yaitu berikut ini pernyataan yang salah mengenai tipe data tuple adalah, kan tipe data tuple itu tuh didefinisikan dengan tanda kurung ya. Bisa dilihat juga ada materi dalam materi ANP ini. Terus bersifatnya juga berurutan dan tidak dapat diubah atau unchangeable. Dan untuk yang ini tuh tidak ya, namun untuk
menyimpan kumpulan data. Untuk data dictionary itu untuk menyimpan kumpulan data atau nilai dengan pendekatan key value, maka yang ini tuh bukan sebagai tipe data tuple. Kan yang ditanya tuh pertanyaannya tuh yang salah ya mengenai tipe data tabel, maka jawabannya itu yang karena yang itu tipe data dictionary atau kumpulan data nilai dengan pendekatan key value. Dan untuk nomor 29, berikut ini pernyataan yang benar mengenai tipe dataset adalah. Nah, tipe dataset ini tuh ada 3 ya. Ada nilai anggota yang disimpan harus unik atau tidak duplikat atau tidak double gitu si nilainya. Terus untuk nilai anggota yang sudah dimasukkan tidak bisa diubah lagi. Terus ada yang ketiga yaitu datasetnya itu bersifat unordered alias tidak berurut, yang artinya tidak bisa diakses dengan indeks. Maka yang benar mengenai tipe dataset itu tidak memiliki elemen duplikat atau harus unik ya. Dan untuk nomor 30 ya, mungkin di sini ada kesalahan pada pertanyaannya. Berikut ini sintak yang tidak menghasilkan output error, sedangkan di sini tuh yang tidak menghasilkan output error tuh ada gitu semuanya gitu. Enggak semuanya kecuali yang A. Maka aku coretnya kata tidaknya, jadi yang menghasilkan output error. Kita coba juga di Jupyter Notebook ya, di run yang A di run, yang B di run. Ini enggak error ya, yang A itu error. Dan yang C itu tidak error, yang D juga tidak error. Maka disimpulkan juga yang A ini tuh sintaknya error. Dan untuk nomor 31 kita masukin ya dari yang B kita run di Jupyter Notebook ini kan pertanyaannya itu tentukan urutan jawaban yang tepat pada ini format ini agar menghasilkan output di atas. Nah, outputnya tuh 2 dan 1. Kita run yang B ini menghasilkan 1 dan 2. Tetapi dilihat lagi pada pertanyaannya itu 2 dan 1. Kita run lagi ini error karena ininya tuh berbeda. Karena replacement index to output of range for positional x tuple. Terus yang ini juga error ya, dan alasannya juga sama seperti yang C ini. Dan kita coba run yang E. Maka hasilnya itu sama kayak soal pertanyaan ini ya, 2 dan 1. Maka jawabannya itu yang E. Kita lanjut ke nomor 32. Kita masukin dulu ya format ininya tuh ke Jupyter Notebook. Kan sama ya pertanyaannya tuh kayak nomor 31 tetapi sintaknya tuh berbeda. Maka kita run dulu dari yang A, yang B, yang C, yang D, yang E. Kita coba satu-satu ya. Yang menghasilkan 2, 1. Kita coba ini bukan, yang A bukan, yang B bukan. Yang C kita coba dan menghasilkan output 2 dan 1. Maka yang B betul ya. Kita
Cobain juga yang D sama yang E di run, maka hasilnya berbeda dengan pertanyaan ini. Dan untuk nomor 33, kan pertanyaannya itu, sintak yang benar untuk menghasilkan output di atas adalah output ini ya. Kita masukin dulu dari yang A ini, yang mana pembedanya itu ada di garis miring dan N ini. Kita coba run, maka hasilnya tuh tidak ada spasi pada sini ya, tidak ada kosongan pada sini. Kita coba juga yang B. Pembedanya itu di garis miring T. Yang membedakannya itu ini untuk yang A tuh ke bawah dan untuk yang B itu ke pinggir. Dan ini yang N tuh kan ke bawah, maka yang T tuh ke pinggir. Dan untuk nomor mohon maaf ini salah ya, harusnya yang D. Jawabannya itu yang D. Kita coba yang C dulu, yang mana garis miringnya itu ke B, maka disatukan ya. Disatukan ininya, jadi tidak ada spasi pada spider climbed dan rain N. Terus untuk yang ke D, karena di sini ada spasi, ada yang print kosong gitu, maka hasil outputnya tuh sama seperti soal ini. Maka jawabannya itu yang D ya. Jadi kita kerjain gitu satu-satu, lihat di Jupyter Notebook ini. Dan yang D juga, yang E juga salah ya, karena tidak sama seperti soal ini. Kita lanjut ke nomor 34. Dengan pertanyaannya itu, jika ingin membuat sintak lebih dari 3 pilihan, maka keyword yang digunakan setelah if adalah, mungkin sebelum-sebelumnya udah pernah belajar juga ya, yang mana setelah if tuh ada elif, karena di mana if merupakan kondisi utama, sedangkan elif itu adalah kondisi kedua atau ketiga hingga ke X atau ke berapa gitu. Sedangkan else tuh yang ini tuh, yang A ini tuh kondisi terakhir di mana semua kondisi sebelumnya tidak ada yang terpenuhi. Maka jawabannya itu yang elif. Oke, kita lanjut ke nomor 35. Berikut ini yang tidak termasuk aturan penulisan pada saat membuat sebuah kondisi di Python adalah yang tidak termasuk aturan ya. Yang termasuk tuh ada, bisa dilihat juga ya dari soalnya, ekspresi di akhir dengan tanda titik 2. Mungkin yang ini ya, yang ini juga sama. Nomor 36. Titik 2 di akhir, dan pertanyaan akan dijalankan menggunakan tab. Pernyataan yang akan dijalankan menggunakan spasi juga bisa. Dan maka kondisi penulisan pada Python teh kan keyword tuh ini ya, keyword yang digunakan setelah if i-nya tuh huruf kecil. Karena yang A ini tuh huruf besar, if-nya, i-nya, maka jawaban yang tidak termasuk aturan penulisan pada saat sebuah kondisi di Python yang A ini, karena blok kode di keyword if itu pada Python tuh strukturnya memakai huruf i kecil menjadi if. Jadi sebelumnya juga udah pernah dijelaskan mungkin ya,
ada pembedaan antara huruf besar dan huruf kecil. Ya begitu mungkin untuk, penjelasan kali ini dan untuk jawabannya akan dikirim ya mungkin, eee, bisa dilihat juga dari file ini ya. Iya terima kasih.